Halo adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara menentukan derajat kebebasan atau ADK dari sistem multi-unit. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dalam menentukan suatu derajat kebebasan untuk sistem multi-unit adalah yang pertama, aturannya sama saja dengan menentukan derajat kebebasan untuk unit tunggal. Yang kedua, setiap unit dianggap berdiri sendiri, sehingga masing-masing unit perlu ditinjau derajat kebebasannya. Selain itu, perlu juga ditentukan derajat kebebasan sistem secara menyeluruh atau overall dan sistem secara proses. Kedua, penentuan derajat kebebasan sistem overall dan proses harus dilakukan dan tidak boleh berdiri sendiri. Maksudnya adalah tidak boleh kita hanya meninjau dari sistem overallnya saja maupun dari sistem prosesnya saja. Yang selanjutnya adalah penentuan derajat kebebasan sistem secara overall hanya melibatkan aliran-aliran masuk dan keluar tanpa melibatkan aliran dalam proses atau di antara dua atau lebih unit proses tersebut. Maksudnya di sini adalah kita harus membuat black box. Black box-nya ini akan menutupi dari proses aliran dari prosesnya. Jadi kita hanya meninjau aliran masuk dan keluar dari black box tersebut. Yang selanjutnya adalah banyaknya persamaan neraca massa TTSL untuk penentuan derajat kebebasan merupakan jumlah dari neraca massa semua unit penyusunnya. Jadi untuk proses ini, untuk key konsep ini saya akan jelaskan secara detail saat memasuki soal. Oke, kita masuk kepada soalnya. Pada penentuan derajat kebebasan suatu proses multi-unit ini, hal yang perlu kalian lakukan adalah gambarkan diagram alir prosesnya untuk menyederhanakan masalahnya. Mari kita gambar diagram alir prosesnya. Yang pertama itu adalah sistem pemprosesnya terdiri dari dua kolom unit distilasi. Kita ketahui bahwa kolom distilasi itu ini adalah unit 1, ada top product dan ada bottom product. Seperti ini. Selanjutnya, dua kolom distilasi ini masing-masingnya saling terhubung, di mana bottom product dari kolom distilasi 1 akan yang menjadi umpan pada kolom distilasi 2. Mari kita tinjau masing-masing dari setiap unit analisis derajat kebebasannya. Yang pertama itu kita tinjau dari sini, kolom distilasi yang pertama. Untuk jumlah variabel aliran itu sendiri adalah menunjukkan jumlah komponen pada semua aliran proses. Di sini ada 3 aliran proses, adalah 3 aliran proses. Oleh sebab itu, variabel alirannya ada komponen A, B, C dikali 3, sedangkan untuk neraca massa TTSL atau yang tidak terhubung secara linear itu menunjukkan jumlah persamaan neraca massa yang tidak dapat dilakukan menggunakan operasi pertambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian terhadap beberapa persamaan neraca massanya untuk menjadi persamaan neraca massa yang lain. Misalnya itu maksudnya ini kan ada komponen A, komponen B, dan komponen C yang dimana masing-masing komponen tersebut menghasilkan suatu persamaan neraca massa komponen yang tidak dapat dilakukan penggunaan operasi pertambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Oleh sebab itu, masing-masingnya ada 3 neraca massa komponen ya, A, B, dan C. Oleh sebab itu, nilainya adalah 3. Untuk komposisi yang diketahui, perhatikan bahwa jumlah fraksi mol atau fraksi massa itu adalah sama dengan 1. Untuk kasus seperti ini, jumlah komposisi yang diketahuinya itu adalah 4. Kenapa 4? Karena ini ada 2, ini ada 2. Jika ada kasus lain, diketahui bahwa XA sama dengan 0,2 dan ada dua komponen ya, XA dan XB, maka kita secara otomatis tahu bahwa hal ini menunjukkan XB-nya pasti 0,8, sehingga komposisi yang diketahuinya adalah 1. Selanjutnya, bagaimana kasusnya jika senyawanya murni? Kita ketahui bahwa kalau senyawa murni, misalnya senyawa A, dia pasti nilainya 1. Bagaimana komposisi yang diketahuinya? Komposisi yang diketahuinya nilainya pasti 0, gitu ya. Kalau dia 3, kenapa 4? Kenapa 3? Karena kita menghitungnya ini secara keseluruhannya adalah 1. Sehingga ini ada 2, ini 2. Sedangkan tadi, jika hanya 2 komponen yang dikasih tahu, maka komposisi yang diketahuinya
adalah 1. Untuk laju alir diketahui, diperoleh nilainya adalah 1. Kenapa? Karena dikasih tahu di soal ada sebanyak 1000 kg yang masuk ke dalam proses tersebut pada aliran pertama. Bagaimana jika tidak diketahui di soal, kita bisa menggunakan basis, yang dimana basis tersebut akan masuk pada laju alir yang diketahui. Untuk hubungan pendukungnya sendiri merupakan persamaan yang di luar neraca massa atau energi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan neraca massa tersebut. Persamaannya bisa berupa persamaan keadaan, reaksi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di soal ini tidak diberikan hubungan pendukung, maka nilainya adalah 0. Dari analisis kita ini diperoleh bahwa derajat kebebasan dari unit pertama itu adalah sama dengan 1. Selanjutnya, kita perlu menganalisis untuk unit proses yang kedua, kolom distilasi yang kedua. Pada unit kolom distilasi yang kedua, sama saja dengan unit kolom distilasi yang pertama, variabel aliran ada 9 karena 3 di laju alir 3, 3 di laju alir 4, dan 3 di laju alir 5. Kemudian yang untuk neraca massa TTSL-nya sendiri sama saja dengan unit yang kedua, di mana di sini tidak ada 3 komponen, A, B, dan C. Sedangkan untuk komposisi yang diketahui ada 4, karena 2 ada di aliran keempat dan 2 berada pada aliran yang kelima, sedangkan pada aliran ketiga kita tidak mengetahui komposisinya. Untuk laju alir yang diketahui tidak ada karena laju alir yang diberitahu hanya ada pada laju alir yang pertama. Yang selanjutnya adalah hubungan pendukung, sama saja tidak ada hubungan pendukung pada unit proses ini sehingga derajat kebebasannya adalah 2 atau under specified. Selanjutnya kita perlu menganalisis derajat kebebasan dari overall-nya sendiri atau unit keseluruhannya. Untuk meninjau derajat kebebasan dari overall, kita harus menggunakan sistem black box dan menganggap semua sistem ini merupakan sebuah unit ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi yang kita perlu tinjau adalah aliran yang masuk dan aliran keluarnya saja tanpa mempertimbangkan aliran yang ketiga. Untuk variabel alirannya sendiri ada 12 karena ada 1, 2, 3, dan 4 masing-masing yang mempunyai 3 komponen sehingga variabel alirannya adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Sedangkan untuk neraca massa TTSL-nya sendiri adalah 3 buah karena ada 3 komponen A, B, dan C. Sedangkan komposisi yang diketahui ada 8 karena masing-masing dari laju alir 1, 2, 4, dan 5 ini memiliki 2 komposisi yang diberitahu seperti penjelasan saya yang sebelumnya ya. Karena satu ke unit ini laju komposisi yang diketahui itu harus fraksinya sama dengan 1 ya. Nah, untuk laju alir yang diketahui yaitu ada pada unit yang pertama ya, laju alir yang pertama 1000 kg per jam. Sedangkan hubungan pendukungnya sendiri tidak ada, sehingga kita peroleh untuk derajat kebebasan dari sistem overall adalah sama dengan 0 atau well specified. Oleh karena itu, sistem dengan menggunakan overall dapat kita kerjakan tanpa kekurangan atau kelebihan data. Sedangkan untuk yang terakhir, kita perlu meninjau dari segi proses. Proses merupakan gabungan keseluruhan unit yang kita tinjau dari sistem ini. Untuk variabel alirannya sendiri ada 15 karena masing-masing dari aliran ini sudah kita tinjau ya, jadi masing-masingnya ada 3 komponen A, B, dan C, 3 dikali 5 laju aliran, maka jumlahnya adalah 15. Sedangkan untuk neraca massa TTSL ya, sendiri itu unitnya dianggap berdiri sendiri, sehingga hanya melibatkan kolom distilasi pertama dan sistem kolom distilasi yang kedua. Di kolom distilasi yang pertama ini neraca massa TTSL-nya sendiri ada 3 komponen ya, sedangkan untuk kolom distilasi kedua juga mempunyai 3 unit komponen, sehingga jika dijumlahkan neraca massa TTSL-nya sendiri sama dengan 6. Untuk komposisi yang diberitahu ada 8
di mana 2 di aliran pertama, 2 di aliran 2, 2 di aliran 4, dan 2 di aliran yang kelima. Sedangkan untuk laju alir yang diberitahu ya sama saja dengan sebelumnya, bahwa diberitahu untuk laju alir yang pertama ada 1000 kg per jam. Maka dengan demikian, untuk unit proses sendiri juga 0 atau well specified, maka kita dapat mengerjakannya. Walaupun unit 1 dan 2 under specified, namun untuk unit overall dan proses sendiri itu adalah 0. Sehingga kita bisa mengerjakannya. Untuk terlebih dahulu dikerjakan, bisa ditinjau dari sistem overallnya sendiri. Demikian untuk penjelasan dari derajat kebebasan. Apabila ada pertanyaan atau yang tidak mengerti, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Demikian, semoga dapat diterima. Terima kasih.